marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas segala hal yang kami terima pagi hari ini, sehingga kami boleh berkumpul untuk melaksanakan ibadah bersama pada hari ini. Kami mohon berkatilah kegiatan ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah. Dan berkatilah juga segala peralatan yang kami pakai, mulai dari device maupun wifi internet yang kami gunakan, agar dapat berfungsi dengan baik, sehingga boleh ibadah yang kami laksanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Biarlah Roh Kudus-Mu dapat memimpin hati dan pikiran kami semua yang hadir di sini, agar dapat beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi teman-teman, mari kita bersukacita. Mari kita memuji Tuhan, sebab kasih-Nya yang agung telah menyertai kita. Kasih-Nya yang ajaib telah memberkati kita. Mari kita satukan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Teman-teman dan guru-guru sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, dan semoga firman yang kami dengar itu dapat kami mengerti dan menjadi berkat serta kekuatan bagi kami semua yang hadir saat ini. Bersabdalah Bapa, kami siap mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman sekalian, mari kita membaca Alkitab yang terambil dari Roma 12 ayat 4-8. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita. Walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagi sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. We don't need Superman, we need super team. Pernahkah kita mendengar ungkapan tersebut? Ya, ungkapan ini cukup populer, khususnya ketika film-film superhero semakin booming dalam satu dekade terakhir. Dari satu studio film, kita mengenal yang namanya Avengers. Di studio film lain, kita mengenal yang namanya Justice League. Semua film tersebut berbicara soal para superhero yang berhasil mengalahkan villain alias penjahat utama ketika mereka mau bersatu menjadi satu tim. Bukan ketika mereka semua saling bersaing atau berkompetisi menunjukkan siapa yang paling hebat mengalahkan villain tersebut. Secara tidak langsung, film ini menyadarkan banyak orang bahwa kekuatan hidup berkomunitas jauh melebihi kekuatan orang-orang terkuat sekalipun. Kita tidak perlu lagi membandingkan siapa yang paling hebat, siapa yang paling kuat. Mengapa? Karena setiap orang memiliki keunikan dan karunia-Nya masing-masing. Dan semua keunikan dan karunia merupakan anugerah dari Tuhan semata. Jauh sebelum film-film superhero populer, sesungguhnya semangat tersebut sudah dihayati oleh Gereja Kristen Indonesia atau GKI, gereja yang mengasuh sekolah kita BPK Penabur. Tahukah teman-teman bahwa GKI sebenarnya lahir dari 3 gereja yang berbeda? GKI lahir dari GKI Jawa Barat, GKI Jawa Tengah, dan GKI Jawa Timur. 3 gereja yang berbeda organisasinya, berbeda tradisi, dan cara beribadahnya. Dan bahkan ada juga perbedaan dalam pengajaran. Namun, tepat 33 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 1988, ketiga gereja ini bersatu dan mendirikan GKI. Untuk mengingat, mensyukuri, dan merayakan penyatuan ini, ada sebuah lagu yang dibuat dan kemudian dikenal sebagai Himne GKI. Ada seorang bernama Hosea Abdi Widayadi yang menciptakan lagu tersebut. Pak Hosea atau yang akrab dipanggil Pak Nyo ini lahir di Surabaya pada tanggal 14 Oktober 1937. Di masa mudanya, ia memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Akademi Teologi Yogyakarta, yang saat ini dikenal sebagai Fakultas Teologi Universitas Kristen. Duta wacana berbeda dan kebanyakan lulusan teologi, Pak Nyo justru melanjutkan panggilannya sebagai pendeta di Angkatan Laut. Ia menjadi perwira kerohanian yang berpangkat kapten. Setelah menyelesaikan tugasnya di Angkatan Laut, Pak Nyo kemudian menjadi pendeta pemuda GKI, kemudian menjadi pendeta musik, dan pendeta mahasiswa. Ia juga pernah mengabdikan diri di Pulau Batam dan Pulau Bali untuk mendirikan GKI di 2 pulau tersebut. Dalam membuat himne ini,
Pak Nyo dipengaruhi oleh latar kehidupannya sebagai seorang prajurit angkatan laut. Ia membayangkan bahwa penyatuan itu ibarat prajurit yang sedang baris berbaris. Mereka melangkah dengan tegap hingga bunyi langkah para prajurit terdengar keras. Bunyi langkah prajurit memang tidak satu, namun mereka memiliki langkah yang sederap. Bergerak bersama di waktu yang sama, inilah penyatuan. Yang dibayangkan oleh Pak Nyo, itu sebabnya himne ini dikenal dengan judul Berderaplah Satu. Pak Nyo juga merefleksikan pengalaman dengan pemuda GKI dalam memperjuangkan penyatuan GKI. Dalam pengalaman tersebut, Pak Nyo menyadari bahwa penyatuan bukanlah hal yang mudah. Ini tercermin dari baris ketiga syair lagu ini. Bergandengan erat, rintanganmu berat. Ibarat sebuah nyanyian, rintangan ini membuat tidak selamanya perjuangan untuk menjadi satu terdengar harmonis. Namun melodi mendadak berubah menjadi lembut, menyatu dan terkesan harmonis saat memasuki bagian syair Kristus adalah kepala gerejanya. Di sini Panyu berefleksi bahwa hanya kekuatan dari Kristuslah yang membuat penyatuan dapat tercapai. Hanya melalui bimbingan Roh Kuduslah yang bisa membuat umat saling memberikan diri untuk tetap berada di dalam barisan yang berderap satu. Kekayaan pengalaman Panyo inilah yang membuat nyanyian Berderaplah Satu selalu relevan untuk mengingat semangat perjuangan GKI dalam mengupayakan persatuannya yang saat ini sudah memasuki usia 33 tahun. Walaupun Panyo sudah dipanggil Tuhan tepat di awal tahun ini, 1 Januari 2021, namun warisannya dalam lagu Berderaplah Satu menjadi semangat untuk kita semua memperjuangkan kesatuan di tengah keberagaman. Bersatu di tengah keberagaman bukan berarti harus sama, bersatu di tengah keberagaman bukan berarti harus seragam. Bagai langkah prajurit yang baris berbaris, kesatuan terjadi saat ada kesederapan kita. Kita mau mengerjakan karya bersama-sama dengan keunikan setiap pribadi masing-masing. Paulus pun mengingatkan kita lewat suratnya kepada jemaat di Roma. Setiap orang memiliki karunia berbeda-beda. Ada yang berkarunia untuk melayani, baiklah mereka melayani. Ada yang berkarunia untuk mengajar, baiklah mereka mengajar. Paulus juga mengingatkan agar jemaat di Roma tidak saling bersaing untuk mendapatkan status yang terhebat. Lebih lagi, Paulus juga mengingatkan agar jemaat di Roma menekuni apa yang menjadi karunia-Nya, bukan dengan menghabiskan energi untuk berusaha mengerjakan sesuatu yang bukan karunia-Nya. Paulus merefleksikan ini bagai satu tubuh yang memiliki banyak anggota, tetapi memiliki tugas dan perannya masing-masing. Kita menemukan banyak ganjalan akibat perbedaan karakter, tingkah laku, dan banyak hal perbedaan lain. Melalui nyanyian ini, kita diingatkan bahwa perbedaan bukan untuk disamakan, apalagi diseragamkan. Perbedaan hanya bisa disatukan saat ada kesederapan, kesatuan untuk mengerjakan karya bersama. Apalagi saat ini kita sedang mengalami vilen besar, yaitu pandemi COVID-19. Kita memang harus menyatukan kekuatan untuk menghadapi rintangan ini. Ingat, we don't need Superman. We need super team. Maka jangan lagi berfokus pada perbedaan yang ada, tapi fokuslah pada diri kita, pada tujuan karya bersama. Kita pun bisa hadir saling melengkapi satu sama lain, memperkaya satu sama lain. Dan yang paling penting, sadari bahwa hanya Kristus yang mampu mempersatukan kita. Teruslah memandang Kristus dan mohon bimbingannya sehingga kita bisa terus menghidupi dan menyerukan. Berderaplah satu, pertegap langkahmu.
Mari Bapak, Ibu, dan juga para siswa-siswi yang terkasih, kita akan menyatukan hati untuk menaikkan doa syafaat pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Allah, jikalau pada kesempatan hari ini Engkau masih memberikan kesempatan buat kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang telah kami dengar ini boleh termeterai di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami bersama-sama menyatukan hati untuk menaikkan doa syafaat. Terkhusus untuk program yang ada di SMPK Penabur Harapan Indah. Di antaranya yaitu program PSB, program Best Activity, dan masih banyak program lainnya ya Tuhan yang telah kami persiapkan, yang telah kami rancangkan. Tuhan, Engkau akan berkati setiap apa yang telah kami rancangkan dan telah kami persiapkan. Engkau akan turut bekerja dan Engkau akan memberikan keberhasilan dalam setiap program yang ada di SMPK Penabur Harapan Indah ini ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi ini pun kami juga menaikkan doa khususnya untuk PJJ ya Bapa. Bapa, Engkau mengetahui bahwa pada masa pandemi ini kami masih melakukan kegiatan belajar dengan cara PJJ. Belajar dengan cara melakukan di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau akan berkati setiap perangkat yang kami gunakan ya Bapa, device yang kami gunakan, serta jaringan yang kami perlukan. Tuhan, Engkau akan memberikan kelancaran, baik yang digunakan oleh para anak didik kami ataupun oleh para guru-guru. Engkau akan memberikan kelancaran sehingga proses kegiatan belajar mengajar secara PJJ ini boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan Engkau akan memberikan keberhasilan pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa dan permohonan ini kami pinta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, pada pagi hari ini pun kami akan menaikkan doa kami untuk guru dan karyawan, orang tua, serta siswa SMPK Penabur Harapan Indah Tuhan. Tuhan, setiap dari kami ketika masa pandemi ini memiliki tantangan masing-masing ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami agar kami dapat menghadapi setiap tantangan yang ada di depan kami ya Tuhan dengan baik. Tidak berkeluh kesah, tidak juga menyerah ya Tuhan. Ketika kami sebagai guru dan karyawan dengan masa pandemi ini, kami terus diminta untuk meningkatkan kemampuan kami di dalam kami mengajar, di dalam kami melakukan tugas dan aktivitas kami ya Tuhan. Kiranya setiap dari kami ya Tuhan, Engkau berikan kemampuan Tuhan. Ketika kami harus mengikuti banyak pelatihan Tuhan, kiranya Engkau berikan kesabaran kepada kami, kekuatan dan semangat, agar kami dapat mengikuti dengan baik sehingga bisa mendapatkan hasil yang baik pula. Kami juga berdoa Tuhan, untuk orang tua yang pada masa pandemi ini juga menghadapi berbagai macam tantangan. Ada kalanya ya Tuhan, ketika masa pandemi, orang tua kehilangan pekerjaan, kehilangan beberapa proyek yang penting bagi mereka, juga kehilangan setiap hal yang harusnya mereka dapatkan Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau berikan juga kepada orang tua ya Tuhan, agar mereka pun dapat terus dan tetap berserah hanya kepada Engkau. Jangan biarkan kuasa-kuasa lain menguasai Tuhan,
dan juga agar mereka pun ya Tuhan tetap berjuang, tetap konsisten, dan tetap bersemangat agar mereka pun dapat memperjuangkan kehidupan ini ya Tuhan. Tak lupa Tuhan, kami juga berdoa untuk siswa-siswa yang pada saat ini, pada masa pandemi pun harus terus berjuang dengan cara belajar yang tentunya bagi mereka tidak menyenangkan karena mereka tidak bisa bertemu dengan teman-teman sebaya mereka. Tapi ini adalah hal yang harus dijalani oleh mereka. Kiranya setiap dari anak-anak kami, setiap dari siswa ya Tuhan, Engkau berikan kesehatan, kekuatan yang datangnya daripadamu saja, agar mereka semua dapat mengikuti setiap cara, setiap pelajaran dengan baik ya Tuhan. Jangan biarkan mereka terganggu oleh game yang begitu banyak Tuhan, tapi biarkanlah mereka ya Tuhan bisa mengikuti setiap pelajaran yang ada. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan atas segala berkat rahmat yang Engkau berikan kepada kami. Engkau tetap berikan kepada kami kesehatan hingga saat ini. Itu adalah kasih yang luar biasa bagi kami. Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam rangkaian doa syafaat kami ya Bapa, pada hari ini kami membawa kepadamu doa kami bagi setiap gereja yang ada di bumi Indonesia. Kami bersyukur kalau di Indonesia diizinkan berdiri gereja-gereja Tuhan di dalam pelayanannya kepada sesama. Bapa kiranya yang terus memberkati setiap gereja yang ada di Indonesia. Terkhusus kami berdoa untuk gereja Kristen Indonesia yang berulang tahun ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas kehadiran dan keberadaan Gereja Kristen Indonesia di dalam menyebarkan kasih Kristus bagi sesama. Kiranya ya Bapa, Gereja Kristen Indonesia boleh semakin bertumbuh dan berdampak bagi setiap orang di sekelilingnya, sehingga sinar dan kasih Kristus boleh semakin menyebar kepada semua orang. Bapa di dalam surga, pada hari ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk ulang tahun kemerdekaan yang Tuhan masih izinkan terjadi bagi negara kami. Kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi bagi bangsa kami. Bapa, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah kiranya Indonesia boleh dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang boleh menolong agar bangsa kami dapat keluar dari pandemi ini dengan baik. Bapa, biarlah belas kasihan-Mu memberkati negara kami, memberkati setiap pemimpin kami. Kami berdoa untuk presiden kami, kiranya Bapa yang memberkati beliau, agar beliau dapat memimpin sesuai dengan hikmat yang daripada Tuhan saja. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk setiap aparatur negara ya Bapa, yang melayani di dalam negara ini. Biarlah Tuhan yang menuntun mereka, agar mereka boleh melayani setiap orang di dalam negara ini, sehingga Indonesia boleh menjadi negara yang besar, dan segala sesuatu yang terjadi di dalam bangsa ini boleh membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap tenaga medis, setiap masyarakat yang memerangi COVID ya Tuhan, yang berusaha untuk keluar dari pandemi ini. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap usaha bangsa Indonesia, agar kami boleh keluar dari pandemi ini dan menjadi pemenang ya Bapa. Bapa, biarlah Indonesia boleh Engkau pakai untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Bapa dalam surga, inilah doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Teman-teman, kita semua memiliki keunikan dan perbedaan masing-masing. Dan semua itu adalah anugerah Allah. Semua saling melengkapi, semua saling memperkaya. Mari kita bertolong-tolongan sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Mari kita bergerak bersama, sebab kita semua satu di dalam Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan.
Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.